Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Iblis tua Sie, sepertinya teknik blood spirit milikmu ini tidak sekuat yang kuduga, ucap dokter peri kecil. Kamu hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun menyedihkan itu. Apa yang harus disombongkan? Jika Anda tidak memiliki tubuh racun yang menyedihkan ini, tidak mungkin bagi Anda memiliki kualifikasi bahkan untuk berbicara dengan saya yang tua ini, ucap si Bian. Sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Mereka secara mengejutkan adalah Shoyan, Zian, dan Medusa. Apakah kamu sudah menghabisi orang itu? Tanya dokter peri kecil. Sudah, tapi sepertinya kamu tidak bisa menghabisi orang tua ini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk campur tangan? Ucap Medusa. Aku sudah memasukkan darah tubuh racun yang menyedihkan ke dalam dirinya. Dia akan mengalami kesulitan melarikan diri dari kematian hari ini, ucap dokter peri kecil. Sungguh tak terduga, Pelindung Tie benar-benar berakhir dengan nasib seperti itu. Tapi kalian semua benar-benar berani. Terlepas dari mana latar belakang Anda semua, kemungkinan Anda semua tidak akan memiliki kedamaian di masa depan, ucap si Bian. Bukan hanya Pelindung Tie, kepala sekte 10.000 kalajengking Anda dan Shishan juga berakhir dengan nasib seperti itu, ucap Soyan. Aku yang lama mungkin mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tetapi kalian semua juga harus membayar harga darah jika kamu ingin aku yang lama mati, ucap si Bian. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, ucap Ratu Medusa. Mulut si Bian tiba-tiba melebar dan kilatan cahaya hitam pekat langsung melesat dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar, namun kecepatannya sangat cepat. Sekejap mata muncul ke kelompok dokter peri kecil, menyebabkan kelompok Shoyan kekurangan waktu untuk menghindar. Dokter peri kecil dan Medusa juga agak lengah oleh serangan tiba-tiba si Bian ini. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan Dauki ke tubuh mereka saat kritis ini. Target serangan si Bian ini sebenarnya bukan dokter peri kecil tetapi Shoyan. Hanya beberapa detik berlalu, bola racun iblis telah memasuki dada Shoyan. Bocah, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 kalajengkingku. Bagaimana aku yang lama bisa melepaskanmu, ucap si Bian. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Medusa. Itu sebenarnya adalah racun iblis. Bajingan tua ini benar-benar kejam, ucap dokter peri kecil. Tempat racun iblis, apa itu? Tanya Ratu Medusa. Keterampilan jahat bagi mereka yang berlatih Poison Dauki di dalam Kekaisaran Cuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun Dauki seseorang dan memasukkannya ke dalam tubuh lawannya. Dan bintik hitam ini akan terus melepaskan garis racun. Ketika garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur ki di dalam tubuh orang yang terkena akan cepat membusuk. Namun, bagi seseorang yang menggunakan keterampilan ini, efek baliknya yang menggunakan akan kehilangan semua dauki mereka dan menjadi orang yang tidak berguna, ucap dokter peri kecil. Bagaimana racun ini bisa diselesaikan? Tanya Ratu Medusa. Jika Do Huang biasa atau bahkan Do Huang yang menggunakan teknik racun iblis ini, aku pasti bisa membatalkannya. Namun, si Bian adalah seseorang elit Douzong. Sangat merepotkan bahkan bagi saya untuk membatalkannya, ucap dokter peri kecil. Niat membunuh yang membumbung ke langit melonjak dari tubuh Medusa. Dia menoleh ke arah si Bian dan berkata dengan marah, "Anjing tua, serahkan penawarnya," ucap Ratu Medusa. "Aku yang lama tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan racun iblis. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku," ucap si Bian. Wajah Medusa sedingin es. Tangannya menebas kedua tangan si Bian hingga darah segar berterbangan kemana-mana. "Apakah kamu akan masih berbicara? Masih ada kakimu jika tanganmu hilang. Jika kakimu hilang, aku masih bisa membantumu memotong perutmu," ucap Ratu Medusa. "Apakah kamu sangat marah karena pria itu akan mati menemaniku yang sudah tua ini," ucap si Bian. Kelihatan dingin melintas di mata Medusa. Kakinya menendang keras ke salah satu lutut si Bian. Suara patah tulang terdengar dan putusnya kaki si Bian. "Semakin kejam kamu padaku, semakin aku akan menyadari posisi tinggi bocah ini di hatimu," ucap si Bian. Napas dari mulut si Bian semakin melemah di bawah siksaan kejam oleh Ratu Medusa. Namun, senyum di wajahnya tumbuh semakin padat.
Niat membunuh di hati Medusa sekali lagi melonjak ketika dia melihat senyum di wajahnya. Suaranya seram saat Medusa dengan dingin berkata, "Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking menemanimu dalam kematian. Saya pasti tidak akan membiarkan seekor anjing pun keluar dari gerbang 10.000 kalajengking Anda lepas," ucap Medusa. "Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Racun iblis ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibatalkan oleh pengguna. Bahkan saya tidak memiliki penawarnya," ucap si Bian. Setelah mendengarkan ungkapan dari si Bian, Medusa tidak ingin melihat wajahnya lagi. Kelihatan kejam melintas di matanya. Tangannya yang halus seperti pisau ditusukkan ke dada si Bian, mengakibatkan tubuh si Bian hancur menjadi ketiadaan. Medusa melintas ke arah Soyan dan dia berkata, "Kita akan pergi. Aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Jiama. Jika gue tidak dapat membantu Anda mengeluarkan racun, saya akan membawa Anda ke benua untuk menemukan seseorang untuk membantu Anda," ucap Ratu Medusa. "Orang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun ada di sini," ucap Soyan. "Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan racun iblis yang telah dibuat oleh elit Douzong. Jika Anda dapat menemukan seorang ahli yang satu kelas lebih tinggi, orang itu mungkin dapat membatalkannya," ucap dokter peri kecil. "Bukankah itu berarti membutuhkan elit legendaris Douzun?" ucap Soyan. "Racun iblis ini mungkin sangat beracun, tetapi bukannya tanpa manfaat. Ini berisi semua dauki Sibian di dalamnya. Jika Anda mampu bertahan dan menyelesaikannya, sejumlah besar dauki akan diwariskan kepada Anda. Tentu saja syaratnya Anda harus membatalkan racun iblis ini meletus," ucap dokter peri kecil. "Berapa lama racun iblis ini akan benar-benar meletus?" tanya Soyan. "Hanya setengah tahun. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun saya tidak dapat membatalkan racun iblis, saya memiliki kemampuan untuk menunda waktu meletusnya," ucap dokter peri kecil. Soyan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Medusa yang masih mengatupkan giginya. Soyan berkata dengan wajah tersenyum ke Medusa, "Tenanglah, racun iblis ini mungkin benar-benar memungkinkan kekuatanku meningkat pesat. Jangan salahkan dokter peri kecil. Saya di sini karena orang dari Hall of Soul. Menghadapi hal-hal seperti itu hanyalah sebuah kecelakaan," ucap Soyan. "Apakah kamu merasa tidak sehat sekarang?" tanya Ratu Medusa. "Sepertinya benda ini tidak menimbulkan masalah sebelum meletus. Namun, begitu itu terjadi, kemungkinan itu sangat fatal seperti yang dikatakan dokter peri kecil," ucap Soyan. "Apa rencanamu?" tanya Ratu Medusa. "Semuanya akan baik-baik saja ketika saatnya tiba. Mari kita selesaikan masalahnya di sini sebelum membicarakannya," ucap Soyan. Medusa hanya bisa menghela nafas ketika mendengar jawabannya. Matanya melirik ke bawah di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Niat membunuh melintas di matanya. Setelah memusnahkan beberapa ahli yang tersisa di gerbang kalajengking 10.000, faksi yang dikenal sebagai gerbang kalajengking 10.000 dapat dianggap telah tersingkir dari Kekaisaran Cuyun. Mulai hari ini, sekte racun benar-benar dapat dianggap mendominasi Kekaisaran Cuyun dengan sendirinya. Tidak akan ada lagi faksi yang berani menantangnya. Dokter peri kecil memimpin kelompok 3 Soyan dan meninggalkan pegunungan langit Kalajengking. Mereka dengan cepat menuju ke kota racun langit, tempat markas besar sekte racun berada. Ada bukit batu yang ditutupi dengan warna hijau subur di dalam markas sekte racun. Bukit batu ini adalah tempat terlarang dari sekte racun. Biasanya hanya dokter peri kecil yang bisa masuk. Lingkungan bukit batu ditutupi oleh penjaga yang tidak terhitung jumlahnya. Berbagai jenis tanaman beracun juga tumbuh di dalamnya. Bau amis samar terpancar sebelum berlama-lama di atas bukit batu. Ada sebuah kolam kecil yang berbentuk di sekitar batu-batu hitam. Bagian dalam kolam adalah air yang sangat gelap. Air kolam itu benar-benar hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dasarnya. Kabut di atas kolam itu membawa aroma yang amis. "Air racun di kolammu ini tidak akan membahayakan Soyan, kan?" tanya Ratu Medusa. Air racun pada akhirnya adalah air racun. Racun yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat. Tapi inilah yang dibutuhkan oleh Soyan. Dia menderita racun iblis yang kejam. Jika dia berlatih di kolam ini bersamaan dengan bimbingan saya,
Dia akan melawan racun dengan racun dan untuk sementara bisa menekan racun iblis di tubuhnya, ucap dokter peri kecil. Lalu untuk apa kau berlama-lama? Cepat dan lakukan, ucap Ratu Medusa. Kalian berdua harus pergi dulu. Tunggu di luar hutan batu, ucap dokter peri kecil. Tidak, saya harus berada di sini untuk memastikan keselamatan Soyan. Siapa yang tahu trik macam apa yang akan kamu lakukan, ucap Ratu Medusa. Terserah kamu, Anda bisa tetap tinggal jika Anda mau, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil berdiri mulai melakukannya. Tangannya yang halus dengan lembut membuka kancing bajunya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tubuh telanjang yang indah terungkap di depan mata Medusa dan Xian di sekitarnya. Semburat merah muncul di wajah Medusa saat melihat aksi dokter peri kecil. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum membalikkan tubuhnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sementara, dia juga melirik Xian. Ternyata Xian diam-diam mengawasi melalui celah di antara jari-jarinya yang menutupi matanya. Untungnya milik wanita racun itu tidak sebesar milikku, ucap Ratu Medusa. Xian diam-diam tertawa saat diseret oleh Medusa. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.